Indramayu, satu kabupaten di pantai utara Jawa Barat. Kabupaten ini mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa berdialek Dermayu. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, tahun 1984, Jawa Barat merupakan wilayah berbahasa Sunda, kecuali sepanjang pesisir utara di sebelah timur Jakarta yang berpenduduknya menggunakan bahasa Jawa dalam beberapa dialek, yaitu dialek Indramayu dan Cirebon. Dialek Jakarta dan sekitarnya, orang menggunakan bahasa Melayu dialek Jakarta. Bahasa Jawa dialek Indramayu dan Jawa dialek Cirebon berasal dari bahasa Jawa, tapi keduanya sedikit memiliki perbedaan. Kalau di Indramayu menggunakan kata reang, berarti saya, tapi di Cirebon menggunakan kata isun. Bahasa Jawa Indramayu banyak memiliki ragam kosakata. Contoh untuk satu kata saja yang bermakna jatuh, ada yang mengucap tiba, murag, rigel, tigel, nepluk, dan masih banyak yang lainnya. Di Indramayu, tiap-tiap kata itu memiliki wilayah kekuasaan tertentu, sehingga memberikan ciri khas seperti kata tigel. Bisa dipastikan penggunaannya berasal dari wilayah Junti, dan wilayah lain tidak memiliki. Terus kata murag, bisa dipastikan orang itu berasal dari wilayah Gabus Wetan dan sekitarnya. Ada lagi kata payah, memberikan kesan bahwa kata itu memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Trisi dan Cikedung. Seperti contoh dalam kalimat berag payah reang ketemu sirakunang. Kata banget juga punya wilayah kekuasaan, yakni di Gabus Wetan dan sekitarnya. Contoh, seneng banget kita ketemu sirakunok. Banyak lagi seperti kata yang mirip. Ada yang mengucapkan gel untuk wilayah tertentu. Ada juga yang mengucapkan memper dan lain sebagainya. Perlu diingat, kalau di Indramayu meski berbahasa Jawa, tapi berbeda-beda. Meski hanya dipisahkan oleh selokan, yakni saluran air kecil. Uniknya ada satu bahasa Jawa Indramayu yang sulit jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni kata toang. Banyaknya kosakata bahasa Jawa dialek Indramayu dimungkinkan karena beberapa hal. Yang pertama, pengaruh Majapahit. Dahulu, sewaktu kerajaan Majapahit masih berjaya, diutuslah seorang pangeran yang bernama Pangeran Indrajaya, yang diberi tugas untuk menjaga kekayaan harta kekayaan Pulau Jawa. Sang pangeran diperintahkan menetap di tepian Muara Cimanuk. Sang pangeran dengan setia menjalankan perintah kerajaan tersebut. Sang pangeran berhasil mengembalikan harta Pulau Jawa yang hendak dibawa lari ke luar Jawa, meski sang pangeran rela menjadi perompak, dengan dikenal dengan nama perompak Gagak Muara. Hasil rampasannya berupa emas dan barang-barang pusaka. Ia kumpulkan dalam gundukan harta, kemudian disebut Pulau Emas. Demikian Babat Tanah Jawa menceritakan. Dari beliau yang berasal dari Majapahit itu mewariskan kata reang. Walau ada beberapa wilayah tertentu yang mengucapkan kata rang. Terus kata bobad yang berarti bohong. Mengenai kata reang digunakan juga oleh masyarakat Pegunungan Kendeng
yang diyakini mereka adalah masyarakat Majapahit. Yang kedua, pengaruh Sumedang Larang. Di wilayah Lelea, Losarang, Trisi, Cikedung, Kandang Haur, Gabus Wetan, Pongas, Kroya, Anjatan Haurgelis, dan Gantar dahulunya merupakan wilayah kerajaan Sumedang Larang yang merupakan berbahasa Sunda. Ada beberapa desa di Indramayu yang menggunakan bahasa Sunda, seperti Lelea, Parean, Kandang Haur, Cikawung, Trisi, Haurgelis, dan Gantar. Memberikan andil memperkaya bahasa Jawa dialek Dermayu. Ada beberapa bahasa Sunda yang masuk ke dalam bahasa Jawa dialek Dermayu, seperti kata karunya berubah menjadi krunya, bade, mual, dan tong. 3. Pengaruh Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo di tahun 1628 sampai 1629 menyerang VOC di Batavia. Banyak prajurit Mataram ditugasi membawa penduduk Jawa ke daerah baru, seperti daerah Sumberjaya ataupun sepanjang Pantura, untuk menyediakan bahan pangan jika penyerang ke Batavia terjadi. Para penduduk yang dibawa dari Jawa oleh Laskar Mataram diperintahkan membuka pesawahan. Namun setelah penyerangan selesai dan dinyatakan gagal, para prajurit dan para penduduk yang dibawa oleh Sultan Agung tidak mau balik ke Mataram. Mereka betah di tempat yang baru. Maka tak heran di sekitar wilayah Indramayu bagian barat banyak blok-blok yang namanya mirip dengan nama-nama daerah di Jawa Tengah, seperti Purworejo, Purwosari, dan sebagainya. Lama-kelamaan mereka membentuk bahasa Jawa Mataram dengan dialek Dermayu. Yang keempat, migrasi lokal. Di tahun 1920, Supali Kasim dalam bukunya Budaya Dermayu menyebutkan telah terjadi migrasi lokal di wilayah barat Indramayu seperti Kecamatan Kroya bagian barat, sekarang Jaya Mulia, Wanguk, Anjatan, dan sebagian Haurgelis. Mereka para imigran lokal itu dari Tegal dan Brebes, sehingga banyak penduduk yang menggunakan dialek Tegal dan Brebes dalam kesehariannya. Yang kelima, pengaruh Cirebon. Meski bahasa Indramayu dan Cirebon itu berasal dari bahasa yang sama, yakni bahasa Jawa, tapi keduanya terlihat perbedaan, terutama dalam hal dialek. Seperti di akhiran kan, di Indramayu dicontohkan seperti kata tulisaken, tapi di Cirebon tulis senang. Daerah yang memiliki pengaruh kuat dari bahasa Cirebon adalah Krangkeng dan Juntinyuat. Demikian uniknya bahasa Jawa di Indramayu. Semoga bermanfaat. Salam budaya.